DJI Mini 4 Pro. Nah, di sini saya akan kenalkan fitur-fitur yang ada di DJI Mini 4 Pro sebelum kalian membelinya yang tidak dimiliki oleh drone-drone tipe lain. Jadi silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, jadi siapa di antara kalian yang punya rencana untuk membeli drone khususnya di DJI Mini 4 Pro? Nah, pasti banyak karena di sini teman-teman saya akan sharing ke kalian dan saya akan kenalkan ke kalian fitur-fitur yang ada di Mini 4 Pro ini. Jadi ini adalah salah satu drone terbaik di antara tipenya yang sama teman-teman ya. Jadi fitur ini tidak dimiliki di drone lain. Nah, jadi buat kamu yang mau membeli drone DJI Mini 4 Pro, tahan dulu, silahkan tonton video ini. Nah, jadi di sini saya akan ajak kalian untuk melihat fitur-fitur yang ada di DJI Mini 4 Pro ini. Langsung saja tonton videonya. Oke, di sini saya udah ada DJI Mini 4 Pro dan di sini kalian harus lihat fitur-fitur yang ada di dalam DJI Mini 4 Pro ini. Nah, jadi Mini 4 Pro yang saya punya ini adalah yang remote RC-nya adalah RC2, teman-teman. Jadi untuk yang remote seperti ini cukup mahal ya kalau misalkan kalian mau ngambil Mini 4 Pro dengan pakai remote RC yang sepaket dengan layarnya dengan antena seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini kita langsung tur aja di dalam fitur-fiturnya. Ini kita langsung nyalakan aja remote-nya. Jadi ini sebenarnya adalah drone terbaik menurut saya. Dari kualitas videonya saja teman-teman ini nggak bisa diragukan lagi. Kemudian dia sudah auto tracking. Jadi auto trackingnya seperti apa nanti kita akan langsung masuk di dalamnya ya. Nah, ini sangat bagus sekali, aku rekomendasikan sekali teman-teman ya. Kalau misalkan kalian udah punya budget ya silakan upgrade drone kalian di DJI Mini 4 Pro. Nah, untuk drone yang combo, kalau yang Mini 4 Pro ini habis di 18 juta ya teman-teman ya. Nah, ini kita copot dulu ya, ini udah kita lepaskan yang bagian ini. Kemudian kita buka pengikat propellernya supaya aman ini teman-teman ya. Nah, jadi cara buka drone-nya harus kayak gini ya. Sebenarnya bebas sih sebenarnya. Beda kalau misalnya kayak DJI Mavic 2 Pro. Jadi mesti harus dari bawah dulu. Nah, kalau ini bebas ya. Yang penting jangan tertahan dengan propellernya. Oke teman-teman. Nah, di sini udah kita buka ya, kita udah buka drone-nya. Ini kita hidupkan dulu baru nanti kita bisa lihat fitur yang ada di dalamnya melalui remote RC-nya. Oke, nice ya. Nah, sekarang ya seperti itu bunyi kalau drone-nya hidup. Nah, pertama sekali di sini kalian perhatikan teman-teman ya. Ini ada sensor kameranya, ini yang terbaik ya. Ini keren banget. Dan langsung saja kita pindah ke remote RC-nya gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat hasil layarnya teman-teman, hasil dari drone-nya. Nah, ini ada beberapa fitur yang saya kenalkan ke kalian. Pertama, sekarang drone ini udah support dengan D-Lock ya. Ini udah support dengan D-Lock teman-teman ya. Ini udah support D-Lock yang 10 bit, kemudian HLG 10 bit, kemudian normal. Ini untuk colornya ya. Jadi kalau kalian yang suka main color grading, kalian pilih D-Lock-nya. Kemudian untuk FPS-nya itu udah bisa sampai 4K sampai di 60 FPS teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang 1080 FPS 1080 itu di 60 fps kira-kira seperti itu ya.
Nah, kemudian settingan white balance-nya itu udah ada auto dan juga normal. Jadi terserah ya bagaimana kreatifmu kalau misalnya kamu mengambil gambar. Nah, di sini ada udah support ya untuk portrait ya. Ini udah bisa portrait ya, sama seperti DJI Mini 3. Ini udah portrait. Dan kemudian di drone ini udah ada lengkap sensor pelindungnya ya. Sensor pelindungnya ini sama ini. Jadi aman ya kalau misalnya dibawa terbang. Tapi mesti hati-hati juga ya meskipun ada sensornya seperti itu. Nah, di sini jadi ini udah ada autofocus ya. Jadi udah ada autofocus, ada manual fokus, autofocus juga. Jadi lebih bagus aku sarankan kalau misalnya mau ambil video atau gambar itu pilih yang autofocus aja gitu ya. Nah, ini teman-teman untuk video normalnya seperti ini. Ini gimana kira-kira kelihatan nggak ya? Autofocus, saya lanjut untuk video teman-teman. Untuk normalnya kayak gini. Nah, kemudian untuk ya ini yang lebih cantik nih teman-teman ya, untuk naik ya. Jadi misalnya teman-teman kalau ambil video yang untuk malam hari, apalagi di kota gitu ya, yang banyak lampu-lampu, cakep benar. Cakep benar untuk yang Mini 4 Pro teman-teman. Itu yang untuk fitur naiknya. Kemudian untuk slow motion, dia ada fitur slow motion untuk video teman-teman. Ya kira-kira seperti itu untuk slow motion. Nah, kita coba cek dulu slow motionnya ini berapa nih. Oh, sama kok. Oke. Slow motion. Nah, jadi itu ya untuk video. Kemudian kita masuk ke bagian fitur yang terbaru nih, itu Master Shots. Master Shots ini teman-teman ibaratnya dia mengambil video secara otomatis ya. Udah langsung di setting di dalam sistem ini. Jadi tanpa kita cepret-cepret atau tanpa kita rekam, ini kalau kita pilih yang Master Shot ini teman-teman, ini bisa langsung terbang otomatis dan dia bisa ngambil gambar atau video secara otomatis teman-teman. Itu untuk Master Shot. Jadi kenapa nggak bisa kita coba, karena drone-nya nggak lagi terbang. Oke, di sini ada lagi yaitu Quick Shot ya teman-teman. Quick Shot ini ya banyak sekali sih sebenarnya pilihannya. Ya seperti itu. Kemudian di sini ada Hyperlapse. Hyperlapse ini teman-teman banyak sekali pilihannya. Jadi ini seperti yang pertama adalah free. Jadi ada awan yang bergerak cepat dibanding dengan objek yang kita tentukan. Kemudian circle teman-teman, circle. Nah, ini kemudian ada course lock, kemudian ini ada waypoint. Jadi banyak teman-teman, ini lebih cakep ya kalau misalkan kalian ambil foto-foto atau video seperti ini, lebih cakep ya. Nah, kemudian di sini ada fitur panorama. Nah, panorama ini sebenarnya ini teman-teman ini nggak bisa kita tes ya karena lagi nggak terbang. Nah, coba kita fly dulu sebentar ya. Nah, kita coba terbangin dulu. Nah, ini kita coba terbangin dulu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Ini udah lagi terbang ya. Nah, jadi ini dia berbunyi karena sensornya aktif ya. Karena di sekitarnya ada benda terhalang. Jadi sensor kameranya aktif. Nah, kemudian di sini juga teman-teman ada satu yang saya sampaikan ke kalian,
untuk kamera sensornya ini juga udah bisa dijadikan sebagai kamera pelindung, maksudnya kamera pemantau. Nah, sama seperti ini ya, ini dia. Nah ini teman-teman, ini kita udah bisa melihat kamera belakang baling-balingnya seperti apa. Nah, ini dia. Ini udah bisa kita lihat. Nah, ini udah bisa dijadikan sebagai kamera teman-teman. Ya, ini lebih enak. Kita bisa melihat sekeliling drone seperti apa, belakangnya seperti apa, depannya seperti apa. Jadi selain daripada kamera utama drone, jadi ini udah bisa kita manfaatkan untuk melihat sekitaran kamera gitu, drone ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi inilah fitur yang tidak dimiliki oleh drone-drone lain seperti itu. Nah, sama seperti yang aku jelaskan tadi, ini hyperlapse ini teman-teman, hyperlapse panorama. Nah, ini panorama tadi aktif. Nah, panorama ini teman-teman ada beberapa pilihan, yaitu ada spare, nggak tahu juga apa itu, belum pernah saya coba. Ada 180 derajat, ada wide angle, kemudian vertikal. Ya, kira-kira hanya itu saja. Hyperlapse juga, quick shot juga, master shot. Nah, jadi itu adalah beberapa teman-teman yang wajib kalian ketahui sebelum kalian membeli Mini 4 Pro ini. Nah, untuk hasil kualitas kamera dari drone ini benar-benar keren banget ya. Kalian pasti nggak kecewa kalau kalian ambil yang DJI Mini 4 Pro ini teman-teman. Karena aku udah buktikan, udah aku beli ya, jadi hasilnya benar-benar cakep banget ya. Ini nggak kecewa kalau saya bilang ke kalian ya. Nah, untuk ini ada fitur-fitur ini. Yang C adalah cinematic, normal, kemudian ini speed ya, sport ya. Untuk fitur drone kalau terbang itu dia terbangnya kencang gitu, itu fitur sport namanya. Kalau saya itu biasanya di normal ya. Kalau sport ini biasanya saya pakai kalau untuk versi yang FPV ya, karena ini udah bisa sekalian FPV ya. Ini udah bisa kita aktifkan FPV-nya. Nah, kemudian satu lagi teman-teman, ini wajib kalian aktifkan yang fitur ini ya. Jadi sensornya, kalau misalnya kalian lagi terbang ya, ada benda atau pohon di depannya itu, dia bisa terbang ke arah samping gitu, dia menghindar daripada pohon tersebut. Nah, kemudian ini lagi, nah ini tadi gimbalnya, ini bisa dijadikan sebagai FPV teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya goggles ya, karena ini support goggles ya untuk Mini 4 Pro, ini bisa ke FPV supaya kalian bisa terbang rendah gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi inilah salah satu yang perlu kalian cari tahu sebelum kalian membeli suatu produk. Sama halnya seperti DJI Mini 4 Pro. Nah, kira-kira seperti itu. Dan di sana kalian bisa lihat drone-nya itu lagi terbang. Nah, ini nih. Gitu.